Selamat siang pemirsa, Anda kembali bersama saya Gatri Indasari dalam Jendela Jatim. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan beberapa berita terupdate di antaranya. Sebuah truk pengangkut styrofoam hangus terbakar. Ratusan handphone dan aksesoris raib digasak maling. Kereta api lokal kembali beroperasi. Seorang lelaki tua menempuh perjalanan Pasuruan Bogor untuk menyerukan vaksinasi. Serta program e-vaksin COVID-19 berbasis drive-thru di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kita ke informasi pertama, sebuah truk pengangkut styrofoam hangus terbakar pada Selasa 28 September 2021 di Jalan Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Diduga kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik arus pendek dari mesin truk. Inilah video amatir dari warga yang memperlihatkan kobaran api membakar sebuah truk yang memuat styrofoam dari industri Krian untuk diantar menuju kawasan Darmo, Surabaya. Terlihat truk ini hangus terbakar di sebelah SPBU di Jalan Gilang, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa, 28 September pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Diduga, kebakaran ini disebabkan karena terjadinya korsleting listrik arus pendek dari mesin truk. Selain api yang begitu cepat berkobar, sempat terdengar 2 kali letupan yang membuat pengendara lain panik. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Gimana Pak kronologinya? Kronologinya mungkin mobil itu kongslet, lalu menepi, terus supirnya kan lari mungkin ketakutan, terus kebakaran, terjadi kebakaran tadi. Terus kan saya lari yang memberitahu ke sini, memberitahu ke Indomaret, terus mobil-mobil saya suruh ke sana, tuh di situ ada bongkaran minyak, terus saya suruh berhenti, saya suruh ke sini gitu. Terus akhirnya dibantu sama itu pabrik itu, Topan itu, bantu memadamkan, dia punya selang sama hidran, lalu semprot sama satpamnya itu. Nah itu kan padam, terus baru petugas pemadaman datang 2 mobil. Nah kan belum sepenuhnya padam, lalu semprot lagi. Mungkin kalau udah ditolong sama dari pabrik itu mungkin ya kejadian mungkin lebih parah, bisa itu PLN itu kabel-kabel itu mungkin bisa terbakar semua. Pelakunya bukan dari SPBU sendiri. Bukan. Tadi ada info, jadi truk itu turun dari flyover, itu sudah jadi mungkin terus sopirnya panik, akhirnya dia minggir untuk menyelamatkan diri, nggak tahunya berhentinya itu di depan SPBU. Selama 30 menit, api yang melahap truk Colt diesel warna kuning bernopol S9639UN itu berhasil dipadamkan dibantu dengan 2 mobil pemadam kebakaran serta warga sekitar. Akibat peristiwa itu, arus lalu lintas dari 2 arah sempat mengalami kemacetan sepanjang 2 km. Tim Liputan Jendela Jatim melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan handphone dan aksesoris raib digasak maling pada Jumat 26 September 2021 di sebuah gerai handphone di Jalan Sukolilo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan 3 pria tak dikenal tengah membobol sebuah konter di Jalan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Para pelaku yang diduga berjumlah 5 orang ini melancarkan aksinya pada hari Jumat 26 September 2021 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Diduga pelaku membobol pintu masuk konter menggunakan linggis.
Aksi pembobolan ini diketahui pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi hari saat karyawan membuka konter dengan keadaan pintu masuk rusak dan kaca etalase handphone yang telah pecah. Para pelaku berhasil membawa ratusan handphone dengan kisaran harga 2 hingga 4 juta beserta aksesorisnya. Ciri-ciri perampok apa sudah ada ini barang bukti? Kalau ciri-ciri terbuktinya cuma sidik jari aja sih yang di kaca. Oh, sidik jari. Tapi kalau untuk wajah masih belum, karena dia pakai masker, pakai hoodie. Dan kalau plat mobilnya juga masih belum kedetek karena ketutupan CCTV-nya ketutupan banner. Setelah mengetahui kejadian tersebut, pihak PT Harapan Seluler Makmur langsung melapor ke Polsek Manyar. Polisi kemudian mengamankan sidik jari dan melakukan proses pencarian para pelaku. Dari aksi pembobolan tersebut, total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta hingga 1 miliar rupiah. Tim Liputan Jendela Jatim melaporkan. Sejak pemerintah menurunkan level PPKM, 52 kereta api lokal di KAI Daob 8 Surabaya kembali beroperasi mulai Rabu 22 September 2021. Sejak pemerintah menurunkan level PPKM dan disusul dengan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 69 tahun 2021, 52 kereta api lokal yang ada di KAI Daob 8 Surabaya kembali beroperasi pada hari Rabu 22 September 2021. Untuk dapat menggunakan kereta api lokal, para penumpang wajib mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan terintegrasi dalam aplikasi Peduli Lindungi. Sementara penumpang yang berusia 12 tahun ke bawah masih belum diperbolehkan naik kereta api, baik lokal maupun jarak jauh. Selain itu, penumpang hanya dapat membeli tiket kereta api melalui aplikasi KAI Akses. Bagaimana Pak antusiasme masyarakat? Apakah udah mulai ramai para penumpang yang naik kereta api lokal? Kalau sejauh ini memang sudah ada peningkatan ya, karena kan memang berbanding lurus dengan jumlah KA yang beroperasi. Artinya kalau mungkin KA-nya masih tetap sama 16 berjalan saja mungkin bisa dibilang peningkatan, namun sekarang kan berseiring bertambahnya KA yang berjalan, bisa dibilang jumlah pelanggan itu meningkat ya, walaupun masih belum signifikan. Artinya kan saat ini beberapa sektor usaha maupun kantoran kan masih ada pembatasan WFH. Gimana perasaannya KA lokal mulai dibuka kembali setelah PPKM? Kalau menurut saya itu udah bagus ya, karena itu udah membantu teman-teman atau orang-orang buat bisa kembali beraktivitas lagi. Apakah ada rasa khawatir tentang dibukanya kembali saat PPKM seperti ini kan pandemi belum berakhir? Khawatir pasti masih ada, cuma ya tetap ini sih patuhi protokol kesehatan. PT KAI Daob 8 Surabaya berharap agar layanan kereta api lokal dapat membantu mobilitas masyarakat yang tetap harus bepergian di masa pandemi COVID-19. Di antara kereta api lokal yang beroperasi adalah Kereta Api Rapih Dono relasi Surabaya Kertosono Blitar, Jenggala relasi Sidoarjo Mojokerto PP, dan Kereta Ekonomi Lokal relasi Surabaya Pasuruan PP. Tim Liputan Jendela Jatim melaporkan. Seorang lelaki tua berusia 67 tahun melakukan aksi jalan kaki dari Pasuruan menuju Bogor untuk menyerukan vaksinasi COVID-19. Suprayitno, lelaki tua asal Nguling, Pasuruan, melakukan aksi jalan kaki menuju Jakarta dan Bogor untuk menyerukan program vaksinasi kepada masyarakat. Meski umurnya telah mencapai 67 tahun, Suprayitno tak patah semangat untuk melakukan misinya. Saat ditemui di Gresik, Suprayitno tampak berjalan kaki dengan membawa tas ransel di punggung dan bendera merah putih tertancap di tasnya. Sementara di bagian dadanya, tertuliskan seruan untuk mengikuti program vaksinasi. Kegiatan ini tujuan Bapak itu apa, Pak? Ini saya mengajak saudara-saudara kita yang ada di Indonesia semuanya supaya nggak usah takut vaksinasi. Vaksinasi kita untuk menolong semuanya, menghindari penyakit, supaya kita itu sudah ini polusi sudah kotor semuanya.
Jadi pokoknya nggak usah takut lah, harus vaksinasi semuanya. Perjalanan yang ia mulai sejak tanggal 22 September 2021 itu merupakan perjalanan lintas Jawanya yang keempat kali. Aksi jalan kaki tersebut kali pertama ia lakukan saat bulan Maret 2021 dengan misi menyerukan bahaya COVID-19 hingga mengajak masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Suprayitno mengaku bahwa aksinya ini sempat ditentang oleh keluarganya. Namun, ia tetap nekat dan membulatkan tekad untuk tetap melanjutkan aksinya. Suprayitno berharap agar langkahnya tersebut bisa menginspirasi banyak orang agar mengikuti program vaksinasi oleh pemerintah, sehingga Indonesia dapat kembali pulih dari COVID-19. Tim Liputan Jendela Jatim melaporkan. Universitas Muhammadiyah Surabaya mengadakan kegiatan e-vaksin massal berbasis drive-thru untuk mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dalam mendukung program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, Universitas Muhammadiyah Surabaya mengadakan program e-vaksin massal berbasis drive-thru. Program vaksin tersebut diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 22 September 2021 dengan target sebanyak 5.000 masyarakat umum berusia 12 tahun ke atas. Vaksinasi diperuntukkan untuk siapa saja? Jadi Muhammadiyah Surabaya ini, kampus kita ini berkomitmen untuk selalu mengadakan pengabdian masyarakat. Vaksinasi ini sendiri sudah yang kedua kalinya kami lakukan. Yang pertama kemarin tanggal 16-17 itu mendapatkan vaksinasi jenis AstraZeneca ya. Nah, itu untuk orang umum jadi 18 tahun ke atas gitu. Nah, untuk yang kali ini yang tanggal 20 sampai tanggal 22 ini populasinya atau target vaksinasinya itu untuk usia 12 tahun ke atas. Jadi siswa pun bisa ikut dengan menggunakan vaksin Sinovac. Prosedur pelayanan e-vaksin berbasis drive-thru tersebut terbagi menjadi 3 pos. Dalam pos pertama, peserta yang telah mendaftarkan diri dan mengisi biodata secara online akan mendapatkan barcode untuk melakukan validasi kondisi kesehatan di pos kedua. Selanjutnya, peserta akan diarahkan menuju pos ketiga untuk mendapatkan vaksinasi dosis pertama Sinovac. Dengan begitu, pelaksanaan program e-vaksin berbasis drive-thru berjalan lebih efektif dan dapat mencegah terjadinya kerumunan. Tak hanya itu, untuk menarik antusiasme masyarakat dalam upaya percepatan vaksinasi, Universitas Muhammadiyah Surabaya juga telah menyiapkan bingkisan makanan dan minuman untuk para peserta usai mendapatkan vaksinasi. Harapannya sendiri nih dengan vaksinasi? Semoga dipertahankan terus dan dikembangkan lagi supaya lebih bisa ke masyarakat ramai lah, nggak tercakup kuota vaksinasi. Para peserta dan pihak penyelenggara berharap setelah dilakukan vaksinasi ini, aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan normal. Tim Liputan Jendela Jatim melaporkan. Baik pemirsa, itulah tadi Jendela Jatim hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Jendela Jatim setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jendela TV, pembuka jendela informasi. Saya Gantri Indasari pamit undur diri, sampai jumpa.